Indonesia menang di Hanoi adalah sesuatu yang jarang terjadi. Namun kemarin momen tersebut benar-benar terjadi usai tim Garuda secara luar biasa membantai Vietnam dengan skor 3-0. Sebuah hasil yang sangat membanggakan sekaligus mengejutkan. Karena sebelumnya banyak yang memprediksi Indonesia bakal kesulitan saat melawan Nguyen dan kawan-kawan. Tapi kini semuanya sudah melihat jika Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di kandang mereka. Situasi yang kini mulai diperhatikan oleh negara-negara ASEAN yang lain. Lantas bagaimana reaksi mereka? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, sebelum bermain melawan Vietnam, Indonesia langsung dihantui rekor tak pernah menang di Hanoi. Terhitung dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, skuad Garuda selalu gagal meraih kemenangan di kandang Vietnam. Terakhir kali Indonesia meraih kemenangan itu terjadi pada tahun 2004. Kala itu skuad Garuda masih diperkuat oleh Boas dan kawan-kawan. Mereka menang dengan skor 3-0 atas Vietnam di ajang Piala Tiger atau yang kini dikenal sebagai Piala AFF. Setelah itu, Indonesia seperti kena kutukan karena sudah tidak bisa menang lagi. Hasil maksimal yang bisa didapatkan adalah hasil seri. Contohnya yang terjadi pada tahun 2016 lalu di babak semifinal Piala AFF. And Long goes short. The goal! Vu Van Tan! Hanoi erupts! That was just class. Coming off the training ground. Yes, sir. Boas Solosa. Oh, it's a goal for Indonesia! Stefano Lillipali! On the breakaway! And Rekor itu akhirnya pecah tadi malam, di mana berkat tangan dingin Sinteyong, Indonesia berhasil membantai Vietnam dengan skor 3-0. Masing-masing gol dicetak oleh Jai Itzes, Ragnar Oratbangun, dan Ramadan Sananta. Kemenangan yang sekaligus menghapus catatan buruk Indonesia di markas Vietnam, sekaligus memperbesar peluang mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Akan melakukan tendangan penjuru, ada 5 pemain Indonesia lakukan, sudah berbahaya dan gol! Abang Jai! Alhamdulillah menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Vietnam di Stadion Midin. Menyala Bang Jai, menyala Bu Farouk. Luar biasa bagaimana tendangan kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita letak dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar dan gol! Alhamdulillah, gol dari Ragnar lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras tadi, menembus tadi. Oh, shooting langsung dan Edo, apa yang terjadi dan dan gol! Ramadan Sananta, alhamdulillah, 3-0 Indonesia. penampilan yang sangat gemilang, refleks yang bagus. Ramadan Sananta menebus kegagalan. Situasi bola skrimmit, tembakan Edo membentur Ramadan Sananta, sundulan. Dan kemudian disinilah Ramadan Sananta menyelesaikan peluangnya, menyempurnakan kesempatannya, dan kemudian menyempurnakan kemenangan Indonesia. Hasil yang didapatkan oleh Indonesia ternyata berdampak kemana-mana, bahkan diantaranya dialami langsung oleh negara-negara ASEAN. Contohnya adalah saat Vietnam langsung memecat Philippe Troussier sebagai pelatih kepala. Tak hanya itu, kini peringkat FIFA dari Indonesia diprediksi juga akan naik ke peringkat 135. Itu berarti Indonesia akan menggusur Malaysia, karena di hari yang sama, skuad Harimau Malaya harus menyerah dari Timnas Oman. Sebuah situasi yang semakin menunjukkan jika Indonesia telah berubah dan jadi tim yang tidak bisa diremehkan lagi di regional Asia Tenggara. Lebih lanjut, kekalahan Vietnam atas Indonesia juga langsung membuat media mereka terpukul. Mereka terpaksa membuat artikel yang berisi kemenangan Indonesia di Hanoi. Salah satu media itu adalah The Tao. The Tao dalam beberapa waktu terakhir menerbitkan beberapa artikel yang kebanyakan berisi tentang laga Vietnam melawan Indonesia.
Selain dari media Vietnam, reaksi juga datang dari Thailand. Reaksi ini diwakili oleh Kiatisuk Senamwang. Mantan pelatih tim Gajah Perang itu memberikan selamat kepada tim Garuda karena tampil baik saat melawan Vietnam. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Vietnam dan Indonesia telah bertemu beberapa kali. Kali ini Indonesia lebih hebat. Selamat untuk sepak bola Indonesia, kata Kiatisuk Senamwang pada Sohavian. Di sisi lain, Sinteyong menunjukkan rasa simpatinya setelah mendengar kabar dipecatnya Trussier. Bagi Sinteyong, Trussier adalah pelatih yang bagus, namun sayang dirinya tidak mendapatkan kesempatan lebih untuk mengembangkan timnas Vietnam. Sinteyong kemudian membandingkan kisahnya saat awal-awal menangani timnas Indonesia. Sejak saya bekerja di timnas Indonesia, kami dihadapkan situasi COVID selama 2 tahun pertama. Saya menemui kesulitan untuk membuat tim terhubung. Kemudian saya menghubungkan setiap pemain Indonesia dan mereka meningkat kualitasnya. Tidak, bukan karena tim Vietnam itu lemah, tetapi karena mereka belum terkoneksi. Pada laga ini semua pemain saya bekerja keras dengan maksimal, kata Sinteyong usai pertandingan. Kini untuk sementara, Indonesia menjadi tim asal Asia Tenggara yang berpeluang besar lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan hal tersebut. Sementara tim-tim lainnya masih harus berjuang. Karena di matchday keempat bulan ini, mereka malah mengalami kekalahan, seperti yang dialami oleh Malaysia, Singapura, Filipina, hingga Thailand. Jika Indonesia lolos, maka secara otomatis Indonesia juga akan lolos langsung ke ajang Piala Asia yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2027 mendatang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.